Yang penting sahur. Masalah makannya tak penting, Pak. Walaupun hadis menyebutkan, nanti di hadis yang lain, makanan Rasulullah sahur itu adalah kurma dan air. Jadi kalau sebaik-baiknya makanan sahur adalah kurma dan air. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tak sanggup bertahan kalau hanya dengan kurma dan air, ya, saya Ustaz biasa makan nasi, enggak apa-apa, boleh. Tapi usahakan dulu ada kurmanya. Sebelum makan nasi, makan kurma dulu, atau setelah makan nasi ada kurmanya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur itu kalaupun kita termasuk golongan yang tak terbiasa makan terlalu pagi, bangun minum seteguk air. Tak sanggup segelas air, setengah gelas. Tak sanggup seperempat gelas. Tak sanggup, Bapak jilat mulut dispenser. Dispenser tu dijilat, keluar setetes air. Itu pun sudah sahur. Yang penting ada sahurnya. Waktu yang tersisa kita akan lihat tentang fadilah yang Allah berikan pada amalan-amalan dalam Ramadan ini. Jadi ini akan membuat kita bertambah-tambah rasa cinta dan syukur kita kepada Allah, dan kita akan lanjutkan. Lihatlah bagaimana Allah memuliakan kita. Setiap amalan yang kita lakukan yang disuruh oleh Allah ternyata diberi fadilah masing-masing. Kita mulai dulu dengan fadilah makan sahur. Padahal makan, tapi ada keutamaannya. Sudah disuruh makan, dikasih pahala banyak lagi. Sahur itu diambil dari bahasa kata sahara yashar, artinya makan di penghujung malam. Dan dia punya keutamaan-keutamaan. Yang pertama, yaitu makan sahur penyebab munculnya keberkahan. Jadi bukan makan sembarang makan. Ini makan menyebabkan munculnya keberkahan. Udah makan berkah lagi. Malah yang tak makan tak dapat keberkahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah engkau karena di dalam sahur ada keberkahan. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Rasulullah berkata, "Innaha barakatun a'takum." Itu makan sahur itu barakah yang Allah berikan untukmu. "Fala tada'hu." Maka janganlah kalian meninggalkan sahur. Jadi, apa kata Nabi? Itu makanan sahurmu barakah. Jangan tinggalkan sahur. Makanya dalam fikih dimasukkan sahur itu dalam sunnah Ramadan. Makruh hukumnya meninggalkan makan sahur. Kalau kita ingin mencari kebaikan melalui berkah Ramadan, salah satu kuncinya sahur. Maka bukan hebat orang yang mengatakan, "Tidak apa-apa, saya sanggup. Tidak sahur pun saya sanggup. Yang sudah 10 tahun saya puasa tidak pernah sahur." Dia bangga, dia merasa hebat. Dia tak tahu itu kalimat bangai. Itu pekerjaan bodoh. Makruh hukumnya tak sahur. Maka oleh karena itu berusahalah untuk sahur walaupun itu sunnah. Dan di mana-mana saya pernah mengingatkan, bersahurlah karena taat pada Nabi. Bersahurlah karena Nabi menyuruhnya. Jadi jangan bersahur hanya karena ingin makan untuk menguatkan badan. Karena orang yang makan sahur banyak belum tentu kuat badan. Tapi bersahurlah karena taat. Di situ muncul keberkahan. Apa keberkahan itu? Barakah itu artinya ziyadah al-khair, banyaknya kebaikan. Atau para ulama sebagian mengartikannya kasura al-khair, banyaknya kebaikan. Orang ketika mengatakan, "Alhamdulillah, saya bisa kayak gini hari ini," artinya sudah kaya, punya mobil macam-macam. Alhamdulillah, ini keberkahan dari Allah. Benarkah kalimat itu? Lihat dulu. Kalau harta yang diberikan Allah tak membawa kita kepada kebaikan,
berarti tidak berkah. Walaupun kita sudah punya 5 mobil. Jadi jangan bilang-bilang bahwa mobil kita berkah. Ini, mobil ini alhamdulillah berkah dari Allah. Ada buat kebaikan tak dengan mobil itu? Kalau tak ada, berarti tak berkah. Alhamdulillah rumah sebesar ini berkah dari Allah. Ada buat kebaikan tak rumah itu? Kalau tak ada, berarti tak berkah. Tapi kalau rumah itu dijadikan balai pengajian, rumah itu untuk menyambut tamu-tamu dari kampung daripada mereka menyewa hotel, rumah itu tempat kita berbuat kebaikan, maka itu barakah. Jadi berkah itu kalau ada kebaikan. Walaupun mobil kita tertulis di belakang Masya Allah, Tabarakallah, tapi tidak berkah. Belinya aja dengan uang riba, belinya aja dengan kredit riba, tulis Masya Allah, Tabarakallah, ya. Padahal mobil laknat, bukan mobil berkah. Jadi kalau harta diberi keberkahan, harta itu akan membawa kepada kebaikan. Umur, kalau diberi berkah, umur kita ini banyak buat baik, itu baru berkah. Maka oleh karena itu, sahur itu mengundang keberkahan. Apa keberkahannya Bapak Ibu? Yaitu kita banyak melakukan kebaikan melalui perantara sahur itu. Contohnya, habis sembahyang, habis makan sahur, kita tiba-tiba diberi semangat oleh Allah untuk melakukan salat subuh berjamaah. Qabliyah subuh kita mulai, lalu kita lari ke masjid melakukan salat subuh berjamaah. Tidak ada rasa beratnya bagi kita. Itu sudah mulai tanda keberkahan kita dapat. Setelah salat subuh kita ikut pengajian sebentar. Kita dengarkan tausiah, walaupun sebahagian kita habis dengar tausiah tak tahu apapun isi tausiahnya. Ada juga tu yang model begitu, Pak. Ya. Ada dengar tausiah kata istrinya waktu suaminya pulang, ada. Apa kata ustaznya? Tak tahu. Tak ada pun ustaznya tadi itu. Ini aneh juga nih. Nah, jadi ada juga yang model begitu, tak tahu apa isinya, Pak. Lalu kemudian berlanjut, kok sanggup kita baca Quran? Habis tausiah turun, habis ustaznya turun, kita langsung ambil Quran. Saya lihat banyak, Masya Allah, di kalangan bapak-bapak ambil Quran, duduk sampai jam 7, menunggu waktu boleh salat syuruk. Tutup Quran sebentar, salat syuruk. Habis salat syuruk, nak pulang langsung tu, baca lagi Quran, tunggu waktu duha. Habis duha, nak pulang langsung tu, tunggu waktu duhur. Habis duhur, baca Quran lagi, nak pulang juga, tunggu waktu asar. Sekali pulang, diusir sama istri. Kata istri, Hana, ben wali, kenapa yang wali? Kata istri. Belanja, apa yang dia jual? Ajak ni. Pergi kejar lembu-lembu sana, kata istri. Itu juga salah kalau sudah begitu. Tapi Masya Allah, kita tak sadar kenapa sanggup beramal. Karena sahur penyebabnya. Maka oleh karena itu, jangan tinggalkan sahur. Keberkahan datang di situ. Lalu perlu sedikit kita ulang kaji bahwa sahur yang terbaik itu kapan? Sepakat para ulama berdasarkan hadis Nabi, sahur yang paling baik adalah sahur yang paling dekat dengan waktu azan. Azan subuh, Pak, bukan azan zuhur. Sahur terbaik adalah sahur yang paling dekat dengan waktu azan. Jadi sunnah hukumnya mengakhirkan sahur. Sunnah. Jangan terlalu cepat sahur. Bahkan kalau makan jam-jam 2 malam, itu tidak disebut sahur. Ibu-ibu biasanya bangun jam 4. Jangan sahur dulu. Salat tahajud dulu. Baca Quran dulu. Kalau sekarang 6, pukul 5.24 waktu azan subuh, maka pukul 5 di situ bangunkan suami, anak, kemudian sahur bersama. Jangan lupa doa sama Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku ini. Dia tak pernah salat tahajud, ya Allah. Itu perlu didoakan juga. Karena suami selalu berpesan ke istri, kalau kamu bangun dulu aja. Nanti saya dibangunkan waktu sahur aja. Makanya tak pernah suami salat tahajud. Itu suami itu bahaya. Nah, ini berapa batasan antara habis sahur dengan azan? Anas bin Malik menyebutkan,
Rasulullah SAW pernah bersahur dengan Zaid bin Sabit. Lalu kemudian habis sahur, tak lama kemudian Rasulullah langsung salat qabliyah subuh. Berarti tak lama habis sahur azan. Lalu Anas ditanya, "Wahai Anas, sepengetahuanmu, berapa jarak habis sahur Rasulullah dengan azan?" Apa jawaban Anas, Bapak Ibu? Kata Anas, "Qadra ma yaqra'ur rajul khamsina ayat." Kira-kira kalau seseorang membaca Al-Quran, itu 50 ayat dia dapat. Jarak antara habis sahur Rasulullah dengan azan. Berarti kalau 50 ayat, itu bisa ditebak, Pak. Jaraknya antara 5 sampai 10 menit. Kan orang kalau baca Quran, tapi ini yang betul-betul bisa baca Quran, itu 50 ayat itu dapat antara 5 sampai 10 menit. Di situ Rasulullah berhenti dari sahurnya. Walaupun masih boleh lanjutkan, tidak mengapa. Yang penting usahakan sebelum azan sudah berhenti. Jangan biasakan bermain di atas garis merah. Jangan biasakan berada di pintu syubhat. Jadi jangan bermain-main di samping sumur. Ada orang yang membiasakan karena ada hadis yang menyebutkan tentang ada seorang sahabat ketika sedang makan, tiba-tiba bunyi azan. Kata Rasulullah, makan habiskan makanan. Sehingga sebagian orang mulai mempopulerkan waktu azan silahkan makan. Azan silahkan makan. Padahal itu sudah berada di binis sumur. Winehmon kabarnya. Itu sudah berada di garis merah itu. Bisa-bisa jatuh ke sumur. Apalagi kalau muazzinnya terlambat, tidak sesuai dengan waktu azan. Kita pikir belum datang waktu, padahal muazzin mencret. Terpaksa 5 menit ditunda dari waktunya. Maka jaga imsakiyah, Bapak Ibu. Jaga imsakiyah. 2 menit, 3 menit sebelum azan cukupkan. Sudah cukup di situ. Jangan sentuh apapun lagi. Jadi yang bunyi sirine selama ini, apakah itu waktu imsak? Itu bukan waktu imsak. Itu waktu ihtiyat. Waktu berhati-hati. Jadi kalau bunyi sirine, masih boleh makan atau tidak? Masih. Itu waktu berhati-hati. Kenapa dibuat itu? Supaya orang berjaga-jaga. Ini 10 menit lagi ya. 10 menit lagi, hati-hati ya. Dan Nabi dalam hadis-hadis itu lebih banyak berhenti sebelum azan. Itu yang harus dijaga sahur. Makanya sahur itu bukanlah makan biasa, tapi makan yang menimbulkan keberkahan. Berikutnya, tinggal 5 menit lagi. Dengan melakukan sahur, kita telah memposisikan diri berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW berkata, hadis dari Amr bin As, hadis riwayat Muslim, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Pembeda antara makannya kita, puasanya kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah aklatus sahar, makan sahur. Yahudi Nasrani kalau puasa tidak makan sahur. Mereka langsung puasa begitu saja, langsung. Jadi malam, kalaupun bangun tidak makan apa-apa, langsung puasa. Kita disuruh makan sahur. Maka dengan makan sahur kita telah menunjukkan status kita bahwa kita berbeda dengan ahlul kitab. Yang ketiga, orang yang makan sahur didoakan atau diberi keselamatan. Siapa yang memberi doa keselamatan ini atau memberi keselamatan ini? Allah dan malaikat. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dianggap sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Rasulullah SAW berkata, hadis dari Sa'id Al-Khudri, "As-sahuru akluhu barakah." Sahur itu kalau ketika makan sahur barakah. "Fala tada'uhu." Jangan tinggalkan sahur, kata Rasulullah. "Walau ay yajra' ahadukum jur'atan ma." Jangan tinggalkan sahur walaupun hanya meminum seteguk air. Ini kita fokuskan dulu. Yang penting sahur. Masalah makannya tak penting, Pak. Walaupun hadis menyebutkan, nanti di hadis yang lain, makanan Rasulullah sahur itu adalah kurma dan air. Jadi kalau sebaik-baiknya makanan sahur adalah kurma dan air. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tak sanggup bertahan kalau hanya dengan kurma dan air, ya, saya Ustaz biasa makan nasi, tidak apa-apa, boleh. Tapi usahakan dulu ada kurmanya. Sebelum makan nasi, makan kurma dulu. Atau setelah makan nasi, ada kurmanya. Mengikuti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur itu kalaupun kita termasuk golongan yang tak terbiasa makan terlalu pagi, bangun minum seteguk air. Tak sanggup segelas air, setengah gelas. Tak sanggup seperempat gelas. Tak sanggup bapak jilat mulut dispenser. Dispenser tu dijilat keluar setetes air. Itu pun sudah sahur. Yang penting ada sahurnya. Tak sanggup makan satu butir kurma, makan setengah. Tak sanggup seperempat. Tak sanggup telan biji kurmanya. Itu sudah sahur. Jadi usahakan betul-betul sahur. Usahakan itu. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Di situ Nabi menyebutkan sesungguhnya Allah dan malaikat yusallun, bersalawat kepada orang yang sahur. Salawat dari Allah dan malaikat itu adalah bermakna keselamatan. Jadi Allah memberikan keselamatan dunia akhirat bagi orang yang bersahur. Besar Pak urusan sahur ni, bukan jelek-jelek. Bapak makan nasi padang tidak diniatkan sahur, pahalanya tak ada, karena makan minum hukumnya mubah. Tapi begitu sahur berubah menjadi pahala-pahala dan pahala. Dan yang terakhir, orang-orang yang bersahur maka mereka juga mendapatkan kesempatan berada di waktu mustajabah doa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kulla lailah, setiap malam, ila sama'id dunia, ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika di penghujung sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, lalu Allah berkata, may yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa di waktu ini, yaitu waktu mendekati sahur itu, waktu area sepertiga malam terakhir menuju subuh, siapa yang berdoa di waktu ini, ku kabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa'u'tihi. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku di jam tersebut, ku berikan apa adanya. Maksudnya apapun diminta ku berikan. May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku di jam tersebut, ku ampunkan dosa-dosanya. Makanya waktu sahur itu apa yang sering kita tinggalkan? Berdoa. Kalau sudah tahu itu waktu mustajabah doa, sebelum makan sahur, berdoalah dulu. Angkatlah tangan. Mintalah semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena doa bahkan bisa mengubah takdir yang bukan mubrah. Takdir mu'allaq bisa dirubah. Yang selayaknya kita sakit, dengan doa itu tak jadi sakit. Yang selayaknya kita honorer, dengan doa jadi PNS. Allah bisa buat apa-apa. Yang belum punya anak, Allah bisa berikan anak. Yang sudah terlalu banyak anak, Allah bisa hentikan anak itu hanya dengan doa. Yang belum kahwin, minta sama Allah, maka Allah berikan janda-janda yang ada. Itu semua adalah doa. Makanya orang sahur itu banyak sekali mendapatkan kelebihan. Baik Bapak Ibu, ini yang baru kita bicarakan masalah fadilah sahur. Sudah habis waktunya Ustaz? Baik, kalau begitu insyaAllah kita sambung di Sabtu yang akan datang. Kita akan sambung dengan fadilah amalan dalam Ramadan yang berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.